Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan melanjutkan proses wawancara evaluasi kepada perusahaan atau bisnis Bapak Hafid, yaitu Mas Fit Store. Setelah 1 tahun berlalu, kami telah melihat dan membaca laporan kinerja perusahaan yang Bapak Hafid berikan. Maka dari itu, kami akan melakukan evaluasi bisnis Bapak Hafid. Baik, silahkan investor pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jadi begini Bapak Hafid, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bagaimana bisa dana yang kami investasikan ke perusahaan Bapak itu tidak berkembang selama 1 tahun ini? Sebenarnya ada apa dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Alfandi Prakoso dari CV Mandiri Raya Cafe. Ya. Tentunya pada dasarnya ini murni kesalahan dari pengelolaan yang kami kerjakan ya, dari pihak Mas Fit Store. Ya. Mayoritas dari alokasi dana Bapak-bapak investor sekalian ya tidak kami maksimalkan kepada semua aspek yang ada dalam perusahaan kami. Dana sebagian besar yang kami salurkan kepada itu disalurkannya kepada inventarisasi produktif gitu. Karena perusahaan masih dalam tahap perintisan ya. Jadi masih membutuhkan banyak pengadaan inventaris produktif yang lebih gitu. Kami juga belum maksimal dalam memanfaatkan marketing ya. Di samping itu kami baru dapat mencapai target 20% dari target market yang kami telah laksanakan dan sehingga ya pelanggan kami baru sedikit gitu. Itu sih. Maka dari sini timbullah masalah sehingga pemasukan yang didapatkan belum maksimal ya. Namun pengeluaran tetap ada setiap bulannya. Nah, fokusnya masih kepada aspek inventaris produktif gitu. Dimana ya dalam perintisan ya sebuah usaha pastinya itu sangat penting, sangat pada dasar. Seperti itu Pak Alfandi Prakoso. Oke, baik, terima kasih. Baik, izin menambahkan nomor 2. Apakah selama ini Bapak tidak melakukan pengawasan, evaluasi manajemen risiko, lalu evaluasi pemasaran, serta pengelolaan SDM dengan tepat, sehingga timbul masalah-masalah tersebut? Baik, terima kasih Bapak Muhammad Alfian dari CV IKAFI. Perlu diketahui Bapak-bapak investor sekalian, jika kami telah berusaha semaksimal mungkin kemauan kami. Namun secara transparansi pada dasarnya kami belum memiliki soft skill dan hard skill yang optimal gitu. Mengingat kami masih butuh pelatihan yang lebih mendalam serta bagian software yang handal untuk menghandle seluruh aspek tersebut ya. Sebelumnya tentunya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak investor atas kelalaian kami ini. Segala kekurangan yang kami rasakan saat ini baik dari segi pemasaran yang belum efektif, pengelolaan sumber daya manusia yang kurang tepat, sehingga dalam bekerja para SDM tersebut belum bekerja secara optimal, ya, secara maksimal. Kesalahan kami
pada saat rekrutan hanya melihat dari kemauan kerja yang tinggi tanpa mempertimbangkan lebih jauh bagaimana skill atau kemampuan yang dimiliki para SDM. Hal ini atau hal lainnya juga karena pada dasarnya bisnis ini terbilang baru, masih dalam tahap perintisan, sehingga kami berusaha merekrut tim sebanyak mungkin untuk mengisi setiap lini bidang dalam perusahaan masih store ini. Namun karena kesalahan di atas tadi, apa yang kami perhitungkan jauh-jauh hari ternyata jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Tentunya langkah konkret yang kami akan jalan ke depan yaitu kami akan bermitra dengan perusahaan supplier yang mana paling lama bisnisnya gitu di bidang ini dan melakukan pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga kami berharap mampu mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Seperti itu, Bapak. Ya. Terima kasih. Pak, maaf sebelumnya saya akan menyanggah dari jawaban Bapak. Jadi gini, mengapa sih Pak hal tersebut itu tidak dicegah dulu dalam bisnis Bapak dalam kurun waktu sebelumnya? Padahal rapat yang telah kita lakukan sebelumnya, itu Bapak sudah berjanji akan melakukan yang terbaik untuk tujuan dan kepentingan kita bersama. Tetapi mengapa masih muncul permasalahan seperti ini? Mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih atas sanggahan dari Bapak Eko Prastio dari CV Eko Jaya Group gitu. Mohon maaf Bapak-Bapak sekalian ya, Bapak-Bapak sekalian. Seperti apa yang telah saya jelaskan bahwa perusahaan yang kami jalankan itu masih dalam tahap perintisan. Jadi masih banyak hal atau aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dan digunakan lagi. Ya. Selain itu, kami juga belum ya maksimal dalam memanfaatkan media marketing dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Ya. Di samping itu, kami juga baru dapat mencapai keuntungan 20% dari target market atau target pasar ya kami, sehingga penjualan kami masih terbilang sedikit gitu. Begitupun juga dengan pelanggan kami. Ya. Hal tersebut mengakibatkan segala kegiatan operasional bisnis kurang lancar. Bukannya kami pesimis, ya. Namun hal tersebut dapat terjadi kapan saja pada bisnis apa saja. Kami akan tetap, ya, tentunya kami akan tetap mengupayakan yang terbaik ya untuk kedepannya dengan mengevaluasi dan melakukan pembaruan di setiap aspek yang dirasa kurang. Itu Bapak. Oke, baik. Dari penjelasan Bapak Hafid ya, selaku pelaku bisnis Mas Wisto, tadi menyinggung banyak hal ya, baik itu dari sisi perintisan bisnis yang masih awal dan juga pemanfaatan media yang kurang baik dan lain-lainnya. Itu semua sebab-sebab yang demikian. Untuk kedepannya, apa yang akan dilakukan oleh Hafid selaku pemilik usaha Mas Wisto sendiri untuk menutupi kegagalan-kegagalan yang terjadi saat ini gitu depannya, apa yang dilakukan? Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Andi Samindra dari CV Indonesia Merdeka. Nah, ada beberapa langkah ya yang akan kami ambil. Di antaranya yang pertama, tentunya kami akan memperbaiki semua lini ya
step by step dengan berkonsultasi kepada setiap mitra serta mempelajari faktor-faktor penyebab tidak berkembangnya bisnis dengan mencari solusi yang lebih efektif. Langkah kedua, sehubungan kami seorang produsen dan juga retailer di bidang fashion, kami akan mencoba untuk bekerja sama dengan pelaku usaha bisnis yang sejenis ya, khususnya di wilayah Yogyakarta, untuk bisa mengembangkan usaha ini agar lebih dijangkau oleh masyarakat luas. Gitu. Langkah ketiga, kami akan mengkategorikan masing-masing keuntungan berdasarkan jumlah investasi yang telah Bapak-Bapak salurkan pada kami. Ya, baik. Dalam tempo singkat-singkatnya, mungkin ya paling lambat itu kurun waktu 1 tahun ke depan. Kami juga mencoba untuk memaksimalkan kembali ya sebagian uang yang ada guna mendapatkan keuntungan untuk menutupi kerugian yang didapat. Seperti itu, Bapak Andi Pemuda. Baik, Bapak Hafid, terima kasih atas pemaparannya. Jika itu yang akan Anda usahakan kepada kami, untuk kami mohon kepada perusahaan Bapak Hafid untuk memberikan komitmen kami secara investor bahwa perusahaan Bapak dapat memaksimalkan kinerja perusahaan dan tidak akan mengecewakan kami untuk kedua kalinya untuk seperti saat ini lagi. Baik, Bapak Iqbal Fajar dari PT Alagabis Indonesia. Ya, terima kasih ya saya ucapkan kepada Bapak investor atas kepercayaannya. Dengan segala hormat, kami akan menunaikan ya apa yang telah kami paparkan tadi. Bagaimana tujuan-tujuan kami sama dengan tujuan para investor ya, tidak lain yaitu apa? Memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, kami butuh dukungan berupa advice atau kritik yang mendukung dan kritik yang memberikan motivasi kepada kami ya, untuk mencapai tujuan ya seperti yang kita harapkan bersama. Kami akan memberikan laporan bisnis perusahaan setiap 3 bulan sekali yang pada tahun lalu kami tidak memperhatikan aspek tersebut ya. Maaf Bapak-Bapak sekalian. Laporan bisnis tersebut akan kami berikan untuk Bapak-Bapak sekalian terhadap evaluasi dan pelajari. Di situ bisa Bapak-Bapak pelajari ya, dan mengevaluasi bila mana ada kesalahan yang timbul dan harus kami benahi agar tidak timbul masalah yang sama. Kami juga berusaha secara maksimal ya untuk mengembangkan modal yang tersisa dalam meningkatkan kinerja kami untuk bangkit dari keterpurukan yang sedang kita alami saat ini. Terima kasih dari Mas Wistor. Baik, terima kasih Bapak-Bapak investor yang telah mengajukan beberapa pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Bapak Abdul Hafid selaku pemilik usaha Mas Fit Store. Terima kasih juga atas pemaparan yang Bapak Hafid jelaskan tadi. Semoga apa yang disampaikan Bapak Hafid tadi bisa direalisasikan dengan baik dan berjalan dengan lancar, sehingga tidak timbul lagi permasalahan seperti ini. Baik, teman-teman, itulah proses wawancara evaluasi yang kami lakukan terhadap perusahaan atau bisnis milik Bapak Hafid, yaitu Mas Fit Store. Baik, kurang
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.